Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di bedah buku yang kelima ya. Malam ini alhamdulillah sudah masuk ke bab kedua dari berapa bab nih? 9 bab ya. Kita udah masuk ke bab kedua sekarang. Setelah kemarin alhamdulillah kita selesai di bab pertama tentang outcomes ya. Mungkin kita sedikit kulik lagi ya biar untuk mengingat apa yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Karena di bab kedua ini kita akan membahas tentang repo. Di kemarin kita selesai bahas tentang outcomes. Biar nggak lupa, kita kulik lagi sedikit aja untuk mengingatkan. Jadi dituliskan sama si Jenny Laborde ini adalah communicating without a desired outcome is like traveling without a destination. Jadi sepenting itulah kita menentukan outcome dalam kegiatan berkomunikasi ya. Terlebih lagi kalau kita urusannya adalah komunikasi dalam bisnis karena buku ini adalah buku NLP yang diaplikasikan dalam bisnis. Jadi outcome itu adalah result is the result you want, hasil akhir yang kita inginkan. Bedanya dengan goal itu ya, kalau outcome itu pasti lebih spesifik, lebih sensory based, ya, lebih detail gambarannya. Gitu. Dan di sini juga dijelasin kemarin sudah tentang aim for a specific result, kita perlu membidik ya hasil akhir yang spesifiknya seperti apa. Terus be positif, kita sampaikan dengan kata-kata yang positif. Terus kita perlu menggunakan indrawi kita ya untuk mengumpulkan data-data tentang outcome. Kita buat gambarannya secara jelas, secara detail ya, suara-suaranya, sensasi di badan kita. Terus dovetail your desire with those of your communication partner, maksudnya adalah mendovetailkan, mensinkronkan, mematchkan, mencocokkan antara outcome kita, keinginan kita dengan partner bicara kita gitu. Sehingga inilah yang menjadi titik kunci dalam influencing with integrity, yang membedakan influencing with integrity dengan manipulating atau manipulation. Kuncinya di sini. Kalau manipulasi sudah jelas yang kita bahas kemarin, hanya ingin mendapatkan outcome diri sendiri, nggak mempedulikan apa yang menjadi outcome-nya mitra bicara, partner kita itu nggak dipedulikan. Itu bedanya ya, antara influencing with integrity, berarti kedua outcome antara outcome kita dan outcome mitra bicara kita, partner kita itu terwujud. Tapi kalau manipulation, itu kita hanya mengedepankan outcome kita yang tercapai. Dia tercapai atau enggak, udah masa bodoh. Terus yang berikutnya adalah entertain short and long term objective. Kita perlu menemukan uh, outcome yang dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Tujuannya adalah kalau misal jangka pendek ini masih terasa kok berat banget ya rasanya gitu kan, kita bisa terhibur dengan outcome jangka panjang kita atau outcome yang lebih besar dibandingkan yang kita hadapi saat ini. Jadi misalnya kita mengalami hal yang nggak kita inginkan gitu, kok belum berhasil gitu kan, kita bisa menghibur diri kita, oke, ada hal besar yang menjadi sebuah keniscayaan yang bakal terjadi nanti gitu ya. Itu yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu rapport. Ini banyak yang bilang juga di telinga saya itu kedengaran orang kalau bilang itu rapo, rapo. Sebenarnya yang benar yang mana bebas aja sih ya. Tergantung lidah yang ngebacanya, tergantung lidah yang make itu kayak gimana. Nah, jadi ini pembahasan yang sangat penting banget bagi saya pribadi ya, karena memang saya juga fokus di dunia persuasion and influencing ya, karena repo ini adalah salah satu hal yang sifatnya, menjadi the heart of communication kalau bagi saya pribadi ya, karena tanpa adanya repo ini nggak mungkin terwujud. Gitu. Jadi nggak, pesan yang kita sampaikan juga kemungkinan besarnya banyak disangkalnya, banyak ditolaknya gitu kan. Sehingga ini mengingatkan saya pada salah satu presaposisi dalam NLP ya, kalau nggak salah ya, seingat saya, yaitu adalah eh, resistency, resistance indicates the lack of
report. Jadi resistensi itu mengindikasikan, resistensi itu mengindikasikan kurangnya report. Jadi ketika ide, saran, gagasan, permintaan kita itu ditolak oleh orang lain, siapapun itu ya, itu artinya kita masih belum terbangun tuh reportnya, ya. Makanya ini pun yang menjadi mungkin ya, yang menjadi alasan saya curiga kenapa report itu dijadikan pilar di dalam NLP. Karena memang sepenting inilah kita itu menyadari dan kita terus berlatih untuk membangun rapport ini tadi. Dan kalau dalam pilar NLP, rapport itu punya dua sisi ya. Kita rapport dengan diri sendiri dan juga orang lain. Tapi di sini yang ditekankan adalah rapport kepada mitra bicara. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Di sini dituliskan rapport is a somewhat exotic English word derived from the French verb French verb. Oke. Terjemahan bebasnya gini ya. Rapport ini adalah bahasa yang agak eksotis dari Inggris. Sesuatu yang agak eksotis ya dari Inggris, bahasa Inggris, kata-kata berbahasa Inggris yang berasal dari Prancis, yaitu adalah capote. Nah, tulisannya adalah rapporter, tapi kalau orang-orang Prancis kan bilang R kan gitu ya. Capote gitu. Yang artinya meaningnya adalah to bring back or refer atau membawa kembali atau merujuk. Jadi rapporter atau capote itu dalam bahasa Inggris meaningnya adalah to bring back or refer, membawa kembali atau merujuk. Nah, the English meaning kalau dalam bahasa Inggris maknanya adalah a relation of harmony, hubungan yang harmonis, yang conformity, yang kesesuaian ya, terus accord, kesepakatan, dan juga affinity atau kesamaan. Dan inilah yang mengindikasikan pentingnya rapport dalam komunikasi. Indicates the importance of rapport to communication. Jadi penulis juga menekankan di sini ya, ini adalah satu hal yang penting dalam berkomunikasi, yaitu adalah rapport nih tadi. Nah, di sini si penulis juga menegaskan bahwa it is the most important process in any interaction. Jadi, ini adalah hal yang sangat penting ya, proses yang sangat penting di berbagai interaksi. Jadi kita mau berinteraksi dengan siapapun, wajib ada ini, wajib ada rapport-nya. Nah, ini ditegaskan lagi ya sama si penulis. Without rapport, you will not get what you want. Tanpa rapport, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Not money, tidak juga uang, ya. Not promotion, promosi pun juga enggak. Not friends, teman pun juga enggak gitu. Jadi tanpa rapport itu kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan gitu loh. Ya duit, ya promosi kalau dalam pekerjaan ya, dan juga teman gitu. Nah, di beberapa pertemuan saya juga sering mention bahwa si Jenny Laborde ini kan sangat piawai dalam menggunakan metafor ya. Untuk urusan report pun juga sama. Dia menggunakan metafora yang cakep banget ini. Report is like money. Gitu. Report itu seperti uang. It increases in importance when you do not have it. Menjadi semakin penting ketika Anda tidak memilikinya. And when you do have it, dan ketika Anda memilikinya, a lot of opportunities appear. Banyak peluang yang muncul. Jadi gini, report itu seperti uang, ya. Menjadi semakin penting ketika kita tuh nggak punya duit, gitu kan. Kalau kita nggak punya duit, rasanya pas ada duit itu kayak penting banget, gitu kan. Nah, dan ketika kita memilikinya, kalau kita memiliki uang tersebut ya, banyak peluang yang muncul. Kita bisa beli ini, beli itu, bantu ini, donasi ke sana, gitu ya. Nah, raport pun juga sama ternyata teman-teman. Jadi sepenting inilah kalau kita dalam NLP, kenapa raport pun akhirnya menjadi salah satu
pilar dalam NLP ya. Ini menjadi kecurigaan saya juga. Nah, kemudian si penulis memberikan pertanyaan yang cukup eh, nonjok banget nih. Kan kita sering kali oke, establishing rapport, building rapport gitu ya. Dia punya pertanyaan yang cukup nampol ya. How do you know when you have rapport? Bagaimana Anda tahu kalau Anda itu sudah punya rapport dengan orang lain gitu? Saya ketika baca tulisan ini ya, dan itu seperti saya tanyakan sama diri saya pribadi gitu. Memang di fase yang sekarang ini ya, saya ketika building rapport dengan orang lain itu memang eh, saya nggak pernah berpikir gitu. Saya terjadi secara otomatis aja gitu kan. Karena memang udah kebiasaan seperti itu. Ketemu orang yang mungkin waktu belajar dulu saya mengamati oke strategi yang saya pakai adalah ini gitu kan. Tapi kalau saat ini kayaknya udah ngalir walaupun sometimes juga saya perlu menyadari eh, ketika proses report ini saya lakukan kepada mitra bicara saya. Nah, pertanyaan how do you know when you have report ini seolah-olah menyadarkan saya kembali tentang oke, saya perlu menstrukturkan kembali nih tentang apa yang sudah saya lakukan selama ini gitu kan. Karena kalau kita udah belajar report dan kita melakukan report kepada siapapun ya mitra bicara kita kan eh, dalam fase yang nggak sadar bahwa kita sedang building report gitu kan. Nah ini pertanyaan ini penting banget biar kita kayak apa ya, kita bisa bisa punya struktur kita sendiri, kita punya pola kita sendiri. Karena di sini si penulis juga menjelaskan bahwa different people have different ways of ascertaining report. Setiap orang tuh punya cara-cara yang berbeda dalam ascertaining itu sama seperti establishing ya atau mendirikan, membangun report. Jadi setiap orang tuh punya caranya masing-masing yang berbeda gitu loh ketika membangun report gitu. Nah, personally, I know that I have it by a certain level of comfort. Secara personal, saya tahu bahwa saya sudah memiliki report itu di berbagai level kenyamanan gitu. Jadi nyaman itu yang dijadikan penulis sebagai indikator ya bahwa dia sudah memiliki report dengan orang lain. Jadi bukan hanya orang lain itu nyaman dengan kita, kita pun juga perlu nyaman pada orang lain. Oke. Ini sedikit cerita, sedikit aja. Jadi kemarin tuh saya diajak reuni sama istri saya. Jadi istri saya tuh reuni sama teman-teman kuliahnya gitu kan, yang mana ibu-ibu di sana. Terus saya akhirnya harus bertemu dengan suami-suaminya mereka atau dengan bapak-bapak gitu kan. Saya tuh menyadari gini loh. Sometimes ya, kadang-kadang itu kalau ingin building rapport tuh kayak ada penolakan dari dalam diri. Apa sih? Apa sih? Gitu. Malas gitu. Nggak penting gitu loh. Jadi kayak gejala-gejala itu selalu ada teman-teman. Makanya kenapa sih eh, si penulis di bab yang sebelumnya itu ya kayak di introduction kalau nggak salah, pentingnya kita melakukan menyadari kongruensi ya, kongruen antara apa yang di batin kita dengan apa yang kita ucapkan kepada orang lain itu perlu kita amati juga loh. Dan saya amati kejadian tersebut kemarin hari apa ya? Hari Jumat, iya hari Jumat kemarin. Hari Jumat kemarin itu. Jadi waktu ngobrol sama dia, saya ngerasa kayak apa sih kayak nggak penting gitu kan. Tapi di lain sisi ya udah mau kalian ngumpulnya dengan orang-orang itu gitu loh. Nah, saya coba mengamati yang terjadi sama diri saya teman-teman. Ketika saya nggak kongruen, ngobrol pun nggak enak teman. Saya aja nggak nyaman gitu loh. Saya ngerasa nggak nyaman. Walaupun saya berusaha secara nonverbal mungkin ya saya tersenyum gitu kan. Terus saya banyak bertanya gitu. Oh kerjanya di mana mas gitu. Oh udah lama di kontraktor itu. Oke gitu. Jadi ya tetap saya memberikan respon-respon. Saya bertanya, saya merespon, saya bertanya, saya merespon gitu. Cuma kalau di dalam ini nggak serk itu rasanya gimana gitu. Makanya kongruen itu menjadi hal yang penting banget ya teman-teman. Nah, kongruen itulah yang nantinya menghadirkan perasaan nyaman pada diri kita. Kalau kita nyaman, orang lihat kita pun juga akan ikut nyaman. Kalau kita udah bingung sendiri, kita salah tingkah, kita speechless, kita kehabisan kata-kata, ya kagok jadinya. Orang pun juga ngelihat kita kayak, ini apa sih gitu loh.
Jadi makanya congruence itu penting banget, teman-teman. Sebelum kita ngobrol sama orang lain, kita building rapport, kita membangun hubungan, membangun kedekatan dengan orang lain, kita pun juga perlu dekat dulu dengan diri kita. Perlu selesai dulu ya. Pergolakan batin yang terjadi dalam diri kita itu perlu kita selesaikan, teman-teman. Biar jadi nggak kagok gitu ya. Oke, ini sedikit cerita kemarin. Dan ini juga sekaligus membuktikan bahwa apa yang kita eksplorasi di buku ini memang benar gitu loh. Kongruensi, ya, rasa nyaman, ya, comfort terhadap diri kita sendiri gitu. Itulah yang menghadirkan kenyamanan juga pada orang lain. Dan juga di sini a sense of shared understanding gitu. Jadi ketika report itu sudah terbangun dengan baik gitu ya. Menurut si penulis itu ada sense of shared understanding. Jadi seperti eh, sebuah sense untuk saling memahami, ya saling mengerti gitu kan. Itu yang dia pakai untuk mengetahui apakah sudah punya rapport belum dengan mitra bicaranya. Itu adalah dua tadi, sensasi nyaman, terus juga sense of shared understanding. Jadi kayak saling saling memahami lah ya. Saling memahami. Oke. Nah, di sini oke, saya baca dulu. How can you create rapport? Bagaimana Anda menciptakan report? Actually, sebenarnya you have done it many times. Kita tuh sudah melakukannya berkali-kali gitu. Establishing rapport seems to be natural tendency among most people when they get together. Jadi gini, sebelum kita belajar NLP, sebenarnya kita tuh sudah punya kemampuan untuk building rapport, teman-teman. Karena ini adalah natural ability juga. Saya banyak membaca banyak referensi tentang report. Memang ini adalah human natural ability, kemampuan alamiahnya manusia. Saya kasih contoh ya. Kalau kita datang ke teman atau keluarga yang sedang berduka, gitu, disadari atau tidak, ya, kita kayak kalau ngobrol sama si yang sedang berduka, gitu, kita pasti akan memelankan suara kita. Satu berduka ya, gitu. Semoga amal ibadahnya diterima gitu. Nah, kita tuh ngomongnya tuh bisa jadi pelan gitu loh, teman-teman. Nah, orang yang nggak belajar NLP pun itu melakukan hal tersebut. Karena apa? Nah, ini dari penelusuran saya pribadi ya. Ya karena manusia kan punya empati, punya simpati ya. Ya, itulah sebenarnya yang dijadikan modal dalam building rapport gitu. Jadi human natural ability sebenarnya. Nah, dalam NLP ini kan distrukturkan lagi gitu. Cara-caranya, polanya, metodenya. Sehingga yang sebelumnya kita kemarin berhasil melakukannya bisa kita ulangi lagi tuh. Gitu. Jadi dan sebenarnya kita sudah punya cara yang efektif ya. Yang menjadi ciri khas kita biasanya itu boleh kita pakai berulang-ulang kali, teman-teman. Misal contoh kapan kita menggunakan senyum pada saat kapan saja kita senyum, pada saat kapan saja kita mengangguk, gitu kan. Itu adalah kemampuan alamiah kita. Cuma tinggal kita sadari, kita polakan dengan NLP ini, kita menjadi lebih mahir, gitu loh. Jadi jangan sampai justru belajar NLP malah bingung, enggak. Kita sadari dulu kealamiahan diri kita polakan dengan NLP, baru kita pakai terus, gitu. Ya, oke, saya lanjutkan ya. Terus ini si penulis menuliskan ini. The greatest part of establishing rapport is often accomplished non-verbally. Terjemahan bebasnya gini ya. Jadi bagian terbesar dari membangun rapport itu adalah seringkali itu terbentuk dari non-verbal. Bukan verbal, tapi non-verbal. Ya. Dan techniques are explained below. Jadi dia akan menjelaskan tekniknya nanti di bawah, di belakang-belakang. Oke. Oke. Jadi nonverbal dan verbal ini kan menjadi pembahasan yang cukup umum ya kalau kita belajar NLP, terkhususnya adalah building rapport. Nah, di sini yang ditekankan oleh si penulis adalah greatest part-nya malah nonverbal, bukan verbal gitu. Nanti saya jelaskan lah di belakang. Kita baca dulu yang berikutnya. Jadi kenapa kok
nonverbal yang dipilih menjadi bagian terbesar dalam proses membangun rapport. Oke. This books This book deals with 95% of the situation you will face. Jadi buku ini membahas 95% situasi yang akan Anda hadapi. Wow, ini sebuah klaim yang luar biasa, teman-teman. Tapi memang benar sih. Ketika udah selesai baca ini ya, ketika kita udah selesai baca buku ini, kita kulik bareng-bareng, kita bakal mengiyakan apa yang menjadi statement dari si penulis ini. Nah, jadi kita itu bisa mengestablish rapport, kita bisa membangun rapport itu in many ways, dengan banyak cara gitu. In fact, dan faktanya, there are as many different ways to establish rapport as there are individuals. Ya, seperti yang kita bahas tadi, bahwa kita tuh punya berbagai macam cara untuk membangun rapport gitu loh. Nah, kebanyakan dari kita, most of us already have many ways. Kebanyakan dari kita sudah punya cara-caranya ya, dan berhasil kita gunakan di berbagai macam waktu gitu loh. Namun ada kalanya ketika intuisi kita itu nggak bekerja gitu loh. Oh, saya kan terbiasa menggunakan ini ketika building report, terus kok pada momen ini kok nggak bisa ya gitu loh. Nah, kemudian si penulis memberikan pertanyaan, what can you do then? Lalu apa yang Anda lakukan berikutnya setelahnya gitu. Nah, ternyata biar kita tuh nggak kesusahan teman-teman ya untuk building rapport itu adalah dengan mirroring ternyata. Jadi si penulis mengatakan gini, a process called mirroring works extraordinary. Jadi sebuah proses yang disebut dengan mirroring itu bekerja dengan sangat luar biasa untuk gain rapport, untuk meningkatkan rapport if mutual trust in competent is already established. Oke. Jadi gini, mirroring ini saya terjemahkan bebas ya dari pemahaman saya. Jadi mirroring ini adalah sebuah proses yang sangat luar biasa yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan keberhasilan kita dalam membangun rapport dengan catatan ya orang tersebut sudah trust dengan kita. Ini yang seringkali mungkin jadi kurang dibahas ya sama teman-teman praktisi. Jadi kalau kita belum apa-apa udah mirroring sama orang, orang tuh ngerasa ya pasti akan aware ya dengan apa yang kita lakukan saat berinteraksi gitu. Makanya kalau orang itu kita rasa belum trust dengan kita, sebaiknya jangan di mirroring dulu. Nah, mirroring is the matching of certain behaviors of the other person. Mirroring adalah mencocokkan berbagai behavior perilaku pada orang lain, ya. The four mirroring techniques are, dan 4 teknik mirroring adalah, oke, matching voice tone or tempo or both. Mencocokkan nada, tempo atau keduanya. Jadi bisa milih salah satu, bisa keduanya. Bisa nada, bisa tempo, bisa keduanya. Terus matching breathing, nafas, mencocokkan nafas. Terus matching rhythms, ya, atau mencocokkan ritme. Oh sorry, belum selesai ternyata. Matching rhythms of movements with a different movement. Jadi mencocokkan ritme gerakan dengan gerakan yang berbeda. Atau istilah lainnya apa? Cross mirroring kalau nggak salah ya. Istilahnya. Jadi kalau misal mitra bicara kita menggerakkan tangan kanan, kita pakai tangan kiri yang kita gerakkan. Itu cross mirroring. And matching body postures, dan mencocokkan postur tubuh gitu. Oke, saya ulangi ya. Jadi yang di mirroring ada 4. Yang pertama adalah voice tone, tempo atau keduanya. Terus yang kedua adalah matching breathing, nafasnya. Yang ketiga adalah mencocokkan ritme pergerakan dengan gerakan yang berbeda yang kita kenal dengan istilah cross mirroring. Terus yang keempat adalah matching body posture, mencocokkan postur tubuh ya. Mungkin dari posisi duduknya,
dia miring ke kiri atau miring ke kanan, condong ke depan, condong ke belakang gitu ya. These mirroring events often occur naturally as a result of report. Oke, jadi gini teman-teman. Mirroring ini terjadi itu seringkali terjadi itu sebagai hal yang sifat itu juga natural dan ini terjadinya menjadi hasil dari report ternyata. Jadi kalau kita itu sudah connect dengan orang, kita sudah berhasil report dengan orang, hasilnya adalah mirroring ini. Oke, sederhananya gini teman-teman. Kalau kita tuh udah asik ya ngobrol sama orang, sama teman, sama saudara, sama pasangan gitu kan. Kita tuh seringkali nggak sadar. Misal saya dengan pasangan saya dengan istri saya. Saat saya ngobrol dengan dia itu, kita tuh sama-sama nggak sadar. Saya yang ngikutin gerakannya dia, ataukah dia yang ngikutin gerakan saya. Kita pun semua juga sama. Itu terjadi setelah report itu terbangun, teman-teman. Jadi bias. Kita ngikutin gerakannya mereka, ataukah mereka ngikutin gerakan kita. Tapi it's okay. Ini semua adalah hal yang alamiah gitu loh. Ketika ini sudah terjadi, nggak, misalnya kita di tengah-tengah sadar, dek gitu loh. Loh, dia ngikutin gerakan saya atau saya ngikutin gerakan dia. Lupakan teman-teman, biarin aja. Terjadi secara natural setelah itu. Biarkan mengalir aja. Ikuti aja, ngeflow aja ketika report itu sudah terbangun. Nah, memang di awal-awal, ya karena kita punya intention, kita punya niatan untuk building report, establishing report, maka di awalnya kita perlu aware. Oke, kita perlu mencocokkan dulu di awal, gitu. Walaupun nanti di akhirnya hal ini akan terbentuk dengan sendirinya, gitu teman-teman. Nah, oke, sedikit saya rangkum dulu. Jadi kenapa building report itu penting? Karena seringkali manusia itu berkomunikasi di luar kesadaran. Ya, selalu seringkali berkomunikasi di luar kesadaran. Kata-kata yang kita pilih, intonasi yang kita pilih, gerakan tubuh yang kita pilih, anggukan kepala yang kita lakukan, ya. Makanya itu terjadi di luar kesadaran kita. Saat kita menyadari bahwa oke, ini adalah hal-hal yang terjadi di luar kesadaran. Saya perlu menangkapnya sebagai resources, sebagai sumber daya yang akan saya pakai untuk membangun kedekatan dengan bawah sadar orang tersebut. Jadi spirit dari building report salah satunya ini, teman-teman. Ini yang juga seringkali saya lakukan. Makanya sensory awareness atau yang kita sebut dengan sensory acuity, ya, kepekaan indrawi kita dalam mengamati mitra bicara kita, partner bisnis kita, siapapun itu yang kita ajak ngobrol, yang kita ajak berkomunikasi, kita amati dulu pilihan katanya. Nanti kita bahas di belakang akan ada pembahasannya ya. Tapi intinya di sini adalah pengamatan itu menjadi hal yang penting dalam building report. Walaupun ini belum dibahas, disebutkan di sini. Jadi itu yang menjadi cara yang paling mudah untuk kita lakukan. Amati aja dulu gerakannya, kedipannya, pola nafasnya, suaranya, temponya, ya. Ini suaranya kenceng atau pelan, temponya cepat atau lambat. Itu yang kita amati dulu. Baru kita matching, kita sesuaikan. Oke? Dah. Jadi sementara ini dulu ya, teman-teman, yang kita bahas di kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan yang berikutnya, yaitu matching voice tone or tempo. Oke, jadi bagaimana cara kita mencocokkan nada dan juga tempo bicara pada mitra bicara kita. Oke, sekian yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan dapat insight ya. Walaupun memang pembahasan building report ini cukup sering kita bahas, baik itu di pelatihan yang pernah kita ikuti, ataupun saat kita membawakan pelatihan bertemakan NLP, communication skill. Nggak mungkin building report itu nggak dibahas, teman-teman. Ya, karena ini menjadi the heart of communication kalau bagi saya pribadi ya. Makanya mudah-mudahan teman-teman semoga dapat insight dari apa yang sudah kita kulik, yang sudah kita eksplorasi dari buku Influencing with Integrity karyanya Jenny Laborde, tepatnya di bab report. Sekian,
Kita ketemu lagi di kesempatan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.